warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan keuangan bank. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Susilawati dari program studi D3 Komputerisasi Akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia semester 4. Baik, langsung saja. Laporan keuangan bank. Laporan keuangan perusahaan, baik itu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan maupun perusahaan lainnya, pada prinsipnya memiliki persamaan. Sebab laporan keuangan suatu perusahaan pada masa tertentu menggambarkan laba rugi perusahaan pada periode tersebut. Dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan perusahaan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan atau bank pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu, laporan keuangan bank harus memenuhi syarat dan mutu karakteristik kualitatif. Jenis laporan keuangan bank terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan keadaan harta bank, kewajiban atau hutang bank, serta modal bank pada akhir periode tertentu, di mana neraca ini bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan. Posisi neraca keuangan terdiri atas dua pos, yaitu aktiva berupa aset dan pasifa. Dua pos ini terdiri atas tiga unsur. Tiga unsur ini berupa aset pada aktiva, dan pada pos pasifa terdiri dari kewajiban atau hutang, liabilitas, dan ekuitas atau modal equity. Ketiganya dihubungkan dengan prinsip persamaan akuntansi. Prinsip persamaan akuntansi dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Aktiva adalah hutang ditambah modal. Selanjutnya adalah laba rugi. Bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi. Laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih atau kekayaan bank selama periode laporan. Yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laba rugi, laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas, termasuk komitmen dan kontingensi dan transaksi-transaksi lainnya. Dan yang terakhir ada laporan komitmen dan kontingensi. Laporan ini dikenal dengan rekening administratif, disajikan secara terpisah antara komitmen dan kontingensi. Bahkan komitmen dan kontingensi ini dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca. Bank komersial, baik bank umum maupun bank kreditan rakyat (BPR), diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Laporan keuangan yang diminta ada 3 jenis. Yang pertama, laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Yang kedua, ada laporan keuangan triwulan. Disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak lain yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank.
Dan yang ketiga ada laporan keuangan tahunan. Laporan ini disajikan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Selanjutnya, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya yang kurang dari 1 tahun. Laporan keuangan interim menurut komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan konsolidasi. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan bank dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dan aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjurnalan terhadap transaksi, kemudian dengan dasar jurnal dapat disusun sebagai buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir periode tertentu. Dengan saldo tersebut, bank akan menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo inilah kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank tertentu. Tentu saja masih memperhatikan penyesuaian pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Dengan demikian, format laporan keuangan cabang juga harus sama dengan laporan keuangan gabungan, konsolidasi pusat, dan memodifikasi pos tertentu. Penyusunan laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan adalah laporan keuangan yang menggabungkan antara laporan keuangan cabang sesuai unit bisnis dengan laporan keuangan pusat sehingga dapat disajikan laporan keuangan bank sebagai unit ekonomi yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Laporan keuangan gabungan dapat dianggap laporan keuangan konsolidasi bila bank itu tidak mempunyai anak perusahaan. Secara umum, penyusunan laporan keuangan gabungan dapat memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, neraca gabungan harus menyajikan aktiva yang ada dalam bank dan pasifa atau kewajiban kepada pihak luar. Hubungan utang piutang antara kantor pusat dan cabang harus ditiadakan. Dan yang kedua, dalam laporan laba rugi bank perlu dihindarkan adanya perhitungan ganda terhadap pendapatan dan biaya yang sama. Pendapatan dan biaya yang timbul antara pusat dengan cabang harus dibatalkan. Setiap penurunan ataupun kenaikan bersih kekayaan yang ditempatkan di kantor cabang atau pusat harus dipakai untuk mengakui adanya pendapatan yang diperoleh dan biaya yang terjadi dalam bank sebagai satu kesatuan untuk menghindari adanya perhitungan ganda terhadap pendapatan dan biaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.